Oke, kembali lagi bersama saya Vanita Ferdianti. Nah, di sini kita telah memasuki bab yang ke-13 yaitu file over and load balance. Di sini kita memasuki materi yang pertama yaitu konsep file over and load balance. Nah, jadi di sini file over dan load balance itu adalah metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet atau mudahnya memiliki dua jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Nah, seperti pada topologi ini, terdapat dua router yang memiliki dua jalur internet, yakni ISP1 dan ISP2. Untuk konsep file over sendiri itu terdapat dua jalur internet, maka satunya itu aktif dan salah satunya itu tidak aktif, atau menjadi backup. Nah, sedangkan untuk konsep load balance, kedua jalur internet itu akan sama-sama aktif. Nah, langsung saja kita akan setting topologi. Ini selanjutnya kita dapat memberikan IP di router customer, maka kita bisa setting IP address pada kedua ISP yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Di sini kita bisa sebelumnya di sini saya sudah konekkan ke Romon dan saya sudah setting juga. Di sini kita bisa buka Winbox router satunya. Nah, di sini kita akan berikan IP yang digunakan. Kita ke IP addresses. Nah, di sini kalian bisa berikan IP yang digunakan. Misalnya di sini 192.168.1.1/24. Nah, untuk Ethernet-nya itu pilih Ethernet yang mengarah ke router customer, yaitu Ethernet 2. Kalian bisa apply lalu bisa oke. Kemudian kita bisa buka Winbox di router ISP2. Kita ke menu IP lalu address. Nah, di sini kalian bisa IP-nya itu bisa gunakan 172.16.1.1/24. Lalu interface-nya kalian bisa pilih yang Ether 2. Kalian bisa apply lalu bisa oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan static addressing di router customer. Kita buka Winbox router customer. Di sini kalian bisa ke menu IP addresses. Nah, di sini kalian bisa masukkan IP yang mengarah ke Ethernet 1. Misalnya di sini 192.168.1.2/24. Nah, interface-nya itu bisa pilih yang Ether 1. Kalian bisa apply lalu bisa oke. Lalu kalian bisa add lagi dan tambahkan untuk yang mengarah ke Ethernet 2, yaitu 172.16.1.2/24. Interface-nya itu pilih yang Ether 2. Kalian bisa apply lalu oke. Nah, jika sudah, kita bisa testing ke gateway-nya pada terminal. Di sini kita bisa klik view terminal. Nah, di sini kita bisa ketikkan pin 192.168.1.1. Lalu kita bisa pin 172.1.16.1.1. Nah, di sini sudah berhasil semua ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita ke materi add default route pada router customer. Nah, di sini selanjutnya kita akan setting agar router customer itu dapat mengakses internet. Jadi kita akan menambahkan default route bagi yang mengarah ke interface 1 maupun interface 2. Jadi kita buka Winbox router customer. Nah, di sini kita bisa ke menu IP lalu routes. Nah, kalian bisa add. Selanjutnya kalian bisa tambahkan lagi untuk gateway 172.16.1.1. Untuk DHCP address-nya itu bisa default. Kalian bisa apply lalu oke. Dan perhatikan untuk route flag-nya di sini untuk yang mengarah ke router ISP1 itu informasinya adalah AS atau active static. Nah, sedangkan untuk yang mengarah ke ISP2 harusnya di sini informasinya itu S atau static, yang mana berarti itu tidak aktif. Nah, jika saya disable yang mengarah ke ISP1, maka ISP2 itu di sini akan aktif ya, teman-teman. Dan di sini sudah aktif. Jadi inilah yang dinamakan konsep file over. Kemudian kita bisa setting IP DNS-nya. Kita ke menu IP DNS. Nah, lalu pada servers kalian bisa tambahkan IP 8.8.8.8. Kalian bisa apply lalu oke.
Selanjutnya kita ke new terminal. Nah, di sini teman-teman bisa ping 88. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita bisa ping google.com. Nah, di sini juga sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi kedua PC ini. Yang pertama kita akan melakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan Ether 3 dan Ether 4. Di sini kita pergi ke menu bridge. Lalu pada menu ports, kalian bisa tambahkan untuk Ether 3 dan Ether 4. Kemudian kita ke menu IP address. Nah, di sini kita bisa tambahkan IP di interface bridge. Misalnya di sini IP 10.10.10.1/24. Apply, lalu oke. Nah, kemudian kita setting DHCP untuk interface bridge. Kalian bisa pilih menu IP, lalu DHCP server. Nah, kalian bisa pilih yang DHCP setup. Di sini untuk interface-nya kalian bisa pilih yang bridgecast. Lalu di sini kalian bisa next saja ya teman-teman. Nanti akan muncul di sini. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan NAT. Nah, karena kita memiliki 2 ISP, maka kita konfigurasi NAT-nya itu 2 kali. Ini kita bisa klik menu IP, lalu firewall. Nah, di bagian NAT-nya, teman-teman bisa add, lalu di sini untuk chain-nya pilih yang SRC NAT. Kalian bisa pilih out interface Ether 1. Untuk action-nya pilih yang masquerade, lalu apply, oke. Nah, teman-teman bisa buat lagi untuk yang Ether 2, sama seperti tadi action-nya yaitu masquerade. Jika sudah selesai, kita bisa merequest IP DHCP di kedua VPC-nya. Kita buka dulu terminalnya. Dari VPC 1, kita ketikkan IP DHCP. Lalu di VPC 2, nah lalu di sini kita bisa tambahkan IP DNS. Di VPC 2 juga. Nah, selanjutnya kita bisa ping 88. Nah, di sini berhasil. Kita bisa ping google.com. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Kita coba di VPC 2. Nah, di VPC 2 itu juga berhasil. Kita coba ping google.com. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Oke, di sini VPC 1 dan VPC 2 itu sudah berhasil ya teman-teman, dan juga sudah bisa akses ke internet. Selanjutnya kita akan konfigurasi load balance ACMP. Nah, di sini saya akan langsung konfigurasikan saja karena load balance itu menggunakan 2 jalur ISP. Selanjutnya pada router customer, untuk di routing table-nya kita hapus default-nya terlebih dahulu. Kita hapus bagi yang mengarah ke ISP 1 maupun ISP 2. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk IP dari 2 ISP. Nah, untuk kolom pertama kita bisa isikan IP 192.168.1.1. Untuk kolom kedua kita bisa tambahkan IP 172.16.1.1. Kemudian kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini akan muncul informasi AS, yang berarti kita bisa akses internet melalui ISP 1 maupun ISP 2. Selanjutnya kita akan coba root balance ACMP pada kedua VPC. Nah, di sini kita bisa ping 88. Nah, di sini sudah bisa. Selanjutnya kita bisa reach 88.
Nah, bisa kita lihat VPC ini jalur internetnya pertama ke interface bridge, lalu kemudian ke ISP1. Nah, setelah itu baru terhubung ke internetnya. Sekarang kita coba pada VPC2. Nah, di sini ia sama, yaitu melewati bridge dan melewati ISP1. Untuk selanjutnya kita bisa ping google.com. Nah, selanjutnya kita di sini bisa ping google.com. Nah, di sini bisa selanjutnya kita trace google.com. Nah, jadi perlu diketahui bahwa yang menentukan jalur internetnya adalah MikroTik. Jadi kita tidak tahu atau istilahnya itu adalah root robin load balance. Kemudian kita masuk ke materi traceroute. Nah, sebelumnya kita telah melakukan konfigurasi root balance, akan tetapi sifatnya itu masih root robin. Nah, kali ini kita akan mencoba traceroute dari sisi router customer. Langsung saja kita coba. Di sini kita bisa klik tools, lalu pilih yang traceroute. Nah, pada traceroute itu kalian bisa masukkan 8.8.8.8 untuk protokolnya, yaitu ICMP. Nah, kalian bisa klik start. Nah, di sini untuk nomor 1 dia melewati SP1. Kemudian di sini kita stop. Kemudian jika kita traceroute ke IP Facebook, nah, untuk mengetahui IP Facebook itu kalian bisa buka command prompt. Dan kalian bisa ketikkan lookup facebook.com. Nah, di sini kita bisa salin saja IP-nya. Kemudian kita start. Nah, di sini juga sama, yaitu melewati SP1. Selanjutnya yaitu kasus berbeda bandwidth pada setiap ISP. Nah, sekarang kita akan uji coba, yaitu pada setiap ISP bandwidthnya berbeda-beda. Misalkan ISP1 itu bandwidthnya 2 Mbps, dan yang ISP2 bandwidthnya adalah 8 Mbps. Maka nantinya perbandingannya bukan lagi 50-50, namun 1:4. Langsung saja kita ke router customer, klik pada menu IP, lalu routes. Nah, kemudian kita double klik pada default route. Nah, karena perbandingannya itu 1:4, maka di sini pada bagian gateway kita sediakan 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kolom pertama itu kita isikan IP ISP1. Selanjutnya pada kolom berikutnya itu kita bisa isikan IP ISP2. Selanjutnya kita traceroute dari router customer ke menu tools, lalu pilih traceroute. Nah, di sini kalian bisa tempel IP dari Facebook yang tadi. Kemudian untuk protokolnya itu ICMP. Nah, di sini kita bisa start. Kalian bisa lihat di sini dia itu di sini menggunakan ISP2. Selanjutnya yaitu konfigurasi root balance root rules. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menyeting kedua VPC-nya secara statik. Untuk VPC 1 yaitu IP 10.10.10.11 dan IP 2-nya itu dan VPC 2-nya itu adalah IP 10.10.10.12. Dan keduanya itu sudah memenuhi IP DNS. Langsung saja kita masuk ke router customer. Di sini kita pilih menu IP, routes, IP routes,
Untuk konfigurasi sebelumnya kita bisa disable saja. Nah, jika sudah disable, kita ke menu rules. Sini kita bisa add, lalu kalian bisa tambahkan untuk SRC address-nya itu 10.10.10.11. Lalu untuk tabelnya kalian bisa pilih yang VPC 1, tambahkan lagi untuk VPC 2, yaitu dengan SRC address 10.12. Untuk tabelnya itu kalian bisa pilih yang VPC 2. Nah, jadi fungsi dari tabel ini adalah jika terdapat paket yang terdapat dari IP 10.12 yang ingin mengakses internet, maka router customer akan melihat pada tabel routing yang ada di VPC 2 untuk menentukan jalur yang tepat. Perhatikan di sini pada pojok kanan itu terdapat pilihan all, main, VPC 1, VPC 2, dan lain-lain. Di sini kita pilih all saja. Ini pada menu rules kita bisa add. Untuk DHCP address-nya kita bisa kosongkan atau biarkan default. Lalu gateway-nya kita bisa isi IP yang mengarah ke ISP1, yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk routing map-nya bisa pilih yang VPC 1. Kita bisa apply, lalu OK. Lalu kita bisa add lagi untuk VPC 2. Nah, gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Untuk marknya kita bisa pilih yang VPC 2. Bisa apply, lalu OK. Maka di sini sudah terdapat dua jalur internet yang mana dua-duanya ini sudah aktif. Selanjutnya kita lakukan test route dari kedua VPC. Untuk VPC 1 kita ping 88. Selanjutnya kita bisa trace 88. Nah, di sini dia melewati SP1 untuk mengakses internet. Kemudian di VPC 2 kita bisa 88. Kemudian kita trace 88. Nah, di sini dia melewati SP2 untuk mengakses internet. Kemudian yaitu konfigurasi load balance firewall manager. Jadi firewall manager ini bisa didefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, untuk konfigurasi sebelumnya, di sini saya sudah disable baik yang ada di menu routes maupun di menu rules. Sekarang kita ke menu IP, lalu firewall, lalu kita bisa klik yang menu manager. Seperti sebelumnya, kita akan membuat VPC 1 ini menggunakan ISP1, ini ISP1, dan VPC 2 menggunakan ISP2. Kita di sini bisa klik motionnya, kita bisa pilih yang pre-routing. Untuk SRC address-nya kita bisa isi 10.11, itu adalah IP milik VPC 1. Untuk action-nya di sini kita pilih yang mark routing. Nah, untuk new routing mark-nya kita bisa isikan Mangel strip ISP1. Kemudian kita buat untuk yang mengarah ke ISP2. Nah, di sini sama. Di sini itu sama, tapi SRC address-nya itu kita isikan 10.12. Untuk action-nya di sini untuk new routing mark-nya kita pilih yang Mangel ISP2. Dan jika sudah, kita tambahkan ke routing table. Kita tambahkan ke routing tabelnya. Kita bisa add. Nah, untuk gateway-nya kita bisa masukkan 192
168 1.1. Untuk routing mode-nya kita bisa pilih menjadi SP1. Jika sudah, kita tambahkan lagi kita bisa tambahkan lagi untuk yang mengarah ke ESP2, yaitu 172.1.6.1.1. Untuk routing mode-nya kita bisa pilih yang VPS yang menjadi ESP2. Selanjutnya kita apply, lalu kita OK. Selanjutnya di sini kita bisa ping pada kedua VPC tersebut. Dapat dipastikan juga ia sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.